Selamat siang. Kami ingin menjelaskan tentang pekerjaan-pekerjaan profesional yang ada di teknik sipil. Salah satunya yaitu quality control. Saya Dio Malikusuma. Saya Putri Ajeng. Saya Ardian Bintur saya. Saya Sudarmi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang quality control. Pengertian atau definisi dari quality control adalah proses yang pada intinya menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Ini jika kita berbicara secara garis lingkup besar. Lalu, bila kita berbicara pada lingkup proyek konstruksi, quality control atau disingkat dengan QC merupakan penanggung jawab dalam pengendalian mutu pelaksanaan proyek. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Putri Ajeng Kurnia. Saya Putri Ajeng dan saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, membuat perencanaan kegiatan operasional, yaitu menyusun rencana inspeksi dan tes untuk material datang, serta rencana inspeksi dan tes proses pekerjaan di lapangan. Yang kedua, mengatur kegiatan operasional, yaitu melakukan koordinasi dengan project manager terkait dengan kualitas hasil pekerjaan, kemudian melakukan koordinasi dengan site manager terkait dengan persiapan lahan kerja dan hasil pekerjaan, kemudian melakukan koordinasi dengan supervisor terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, kemudian melakukan koordinasi dengan owner atau konsultan terkait dengan checklist, kemudian melakukan koordinasi dengan shift manager terkait dengan spesifikasi teknis, kemudian melakukan koordinasi dengan safety of officer terkait dengan K3. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan operasional, yaitu mendukung kegiatan audit di bidang quality control, kemudian memastikan bahwa aset yang ada di bagian quality control terpelihara dengan baik, kemudian memeriksa kualitas setiap item pekerjaan di lapangan, kemudian melakukan verifikasi pemeriksaan hasil pekerjaan maupun tahap pekerjaan apakah sudah sesuai dengan spek, kemudian melakukan pengecekan terhadap kualitas material yang datang dan melakukan pengujian sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesalahan umum yang sering terjadi pada quality control. Yang pertama, tidak melatih semua orang terlibat. Semua orang yang terlibat di sini yaitu karyawan, supervisor, manajer dalam sebuah perusahaan. Banyak sebuah perusahaan berasumsi bahwa manajer serta supervisor tidak melakukan dan tidak perlu latihan yang berlebih. Tetapi hal tersebut tidak baik, karena biasanya setiap keputusan berada di manajer serta atasan-atasan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, tidak memahami spesifikasi produk dan standar kualitas. Banyak quality control merupakan detail-detail pada produk, sehingga standar kualitas tersebut terlewatkan. Yang ketiga, kesalahan dalam peralatan. Kesalahan di sini biasanya itu lupa membawa peralatan, salah dalam membawa peralatan, serta membawa peralatan yang belum terkalibrasi secara benar. Yang keempat, melakukan pengecekan secara manual. Banyak quality control melakukan pengecekan menggunakan kertas dan pulpen saja, tetapi hal tersebut tidak baik dilakukan. Sebaiknya menggunakan manufaktur atau sesuai dengan aturan yang ada dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abian Pitutur saya. Ya, saya Abian, saya akan menjelaskan tentang penerapan pada real project dalam quality control. Yang pertama itu ada proses incoming. Incoming itu apa sih? Incoming itu kita pengecekan dalam pesanan yang saat barang datang. Contoh, misalnya dalam kita membangun perumahan, kita memesan besi ukuran 10 mm nih. Jadi saat barang besinya itu datang ke tempat project, kita mengecek dulu besinya apakah benar itu benar-benar 10 mm atau tidak. Kan kalau itu kurang dari 10 meter akan mempengaruhi kekuatan dalam pembangunan itu sendiri dan kualitas dari pembangunan itu sendiri. Yang kedua ada proses. Proses itu saat pengerjaan si project itu sendiri. Jadi misalnya kita sudah membangun bagian balok. Jadi saat pembangunan balok itu kita cek lagi nih quality control-nya apakah sudah masuk semua itu
adonan betonnya apakah belum ada rongga-rongga atau tidak, karena kalau kita terjadi kesalahan mungkin akan roboh betonnya, jadi kita melakukannya kembali, jadi kita makan biaya, makan waktu juga. Yang ketiga itu ada finishing. Finishing itu kayak contoh, kalau contoh pembangunan perumahan tuh kayak pengacian, terus apalagi penanaman di taman gitu. Kan itu ngaruh juga tuh, apakah misalnya diaci, apakah bolong apa bergelembung kan, dan ntar dicetak juga susah, ntar kita lakukan pengacian ulang, itu memakan waktu dan biaya juga. Mari kita lanjut ke video penerapan pada quality control pada project aslinya. Bapak dari stasiun TV mana ya? Ini saya stasiun TV JAL, Pak. Oh iya. Ini pekerjaan apa, Pak? Ini pekerjaan pembersihan Pak. Lantai berapa, Pak? Lantai rooftop. Rooftop ya. Rooftop. Oh, terakhir, Pak ya? Terakhir. Oke. Pengajaran itu mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa tercapai targetnya. Dan dengan lancar. Bapak sebagai apa di sini? Bapak. Anda sebagai apa di Anda sini? berarti ya? Yang kribo itu loh. Oh ini. Dia dong bos. Iya. Sebagai apa itu? Kita sebagai tuli lah. Oke. Ini anak buahnya apa? Siapa nih, Pak? Saya anak buahnya sih. Oke. Di Simatupang. Semangat, Pak ya? Ya, sama-sama. Oke. Topping up ya, Pak? Ya. Oke. Oke, lanjut ya Pak ya. Oke ya. Habis topping up kemana, Pak? Pulang kampung. Oh, ada proyek di sana. Ada. Apa? Ya betul. Proyek sama ibu rumah tangga di kampung. Asik.